Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan hari ini kita bisa berkumpul, bisa sampai di sini atas berkat rahmat Allah dan ridho dari Allah. Pada bulan Ramadan ini kita berkesempatan untuk berpuasa, memperbanyak amal baik dan bahkan amal soleh. Alangkah baiknya pun kita juga menjaga lisan kita ketika kita berpuasa nanti. Bukan hanya lisan yang kita perlu jaga, alangkah baiknya kita menjaga hati dan perbuatan kita. Ketika lisan kita itu tidak bisa dijaga, maka banyak problematika yang nanti kita dapatkan. Lisan itu tidak hanya dalam ucapan, namun lisan juga dalam bersosial media. Kenapa seperti itu? Bahwasanya sosial media yang kita ketik, yang kita ungkapkan di sosial media nantinya akan berdampak banyak pada lingkungan. Kita sudah pernah belajar dalam kitab Al-Ala, Nadom, idza tamma aqlul mar'i qalla kalamuhu wa aikin bihumkil mar'i in kana muksiron yamutul fata min asratin min lisanihi walaysa yamutul mar'u min asratir rijli fa'asratuhu min fihi tarmi bi ra'sihi wa asratuhu birrijli tabri 'alal mahli. Yang artinya bila sempurna akal seorang, maka orang tersebut akan sedikit berbicara. Dan yakinlah akan bodohnya seseorang jika orang itu memperbanyak bicara. Untuk nadab kedua, kita dapat memahami bahwa pemuda bisa mati karena terpeleset lisannya. Tapi seorang pemuda tidak akan pernah mati bila kakinya yang tergelincir. Tergelincirnya lisan seseorang akan melemparkan kepalanya. Namun, tergelincirnya kaki seseorang akan bisa cepat sembuh. Kenapa seperti itu? Bila seseorang yang sudah dewasa, sudah mengerti akan bahayanya lisan, maka orang tersebut akan sedikit sekali berbicaranya. Jika memang itu tidak baik ataupun tidak perlu, maka seorang itu akan lebih banyak diam. Untuk nadam kedua, kita bisa memaknai bahwa seorang itu bisa mati jika lisannya dipergunakan dengan tidak benar. Kenapa begitu? Karena ketika seorang manusia itu menyakiti hati seseorang karena lisannya, itu tidak bisa cepat menyembuhkan hati seseorang. Beda lagi dengan orang yang terpeleset dan kakinya tergelincir, itu sangat bisa cepat sembuh. Bahkan orang yang kakinya patah itu bisa disembuhkan. Namun orang yang tersakiti oleh lisan seseorang bisa saja mati karena kebencian seseorang tersebut dengan perkataan orang lain. Terus untuk nadum ketiga, apa maknanya nadum ketiga? Bahwa seorang ketika berbicara yang tidak baik, maka seorang tersebut bisa saja terbentur kepalanya. Kenapa kepala yang disampaikan di situ? Karena kepala adalah sebuah penggerak bagi seluruh tubuh kita. Semua sistem tubuh itu yang mengordinasikan adalah kepala ataupun otak kita. Jadi, ketika orang yang tidak punya kaki, kita masih bisa berjalan. Kita masih bisa beraktivitas. Ketika tidak punya tangan, kita masih bisa beraktivitas. Namun ketika seorang tidak punya kepala, maka apa akan jadinya? Orang tersebut tidak akan pernah bisa beraktivitas apapun. Jadi,
Bagi teman-temanku semuanya, mari kita menjaga lisan, perbuatan kita, dan kelakuan kita bersosial media. Seperti halnya dalam cerita sahabat Nabi, yaitu Luqman Hakim dan anaknya yang mengendarai keledai. Di suatu ketika, Luqman Hakim itu mengendarai keledai bersama putranya. Namun masyarakat berpikiran bahwa kasihan sekali keledainya ditunggangi 2 orang. Maka dari itu Luqman Hakim pun turun dan anaknya menaiki keledai. Luqman Hakim pun menuntun keledainya. Orang-orang pun beranggapan bahwa kok anaknya yang suruh naik, kok bapaknya yang suruh menuntun keledainya, itu loh kok gimana sih? Anaknya itu kayak gimana sih? Lah, dia dibalik lagi. Bapaknya yang naik keledai, anaknya yang menuntun keledainya. Orang-orang pun berpikir lagi dan berkata, loh, kok anaknya yang disuruh nuntun, bapaknya yang naik, kok nggak kasihan sama anaknya sih? Orang-orang selalu beranggapan dan berasumsi sendiri. Lalu Luqman Hakim dan anaknya pun menuntun bersama keledainya. Orang-orang tetap berbicara bahwa kok bapaknya sama anaknya punya keledai tapi tidak dipergunakan. Nah, jadi kita di sini bisa mengambil sebuah hikmah. Akan alangkah baik ketika kita berhati-hati dalam pengucapan. Apalagi ketika kita melihat sesuatu yang belum tentu benar ataupun belum tentu itu real dengan kenyataan, maka jangan pernah mengomentari sesuatu itu dengan mata kalian saja. Karena kenapa? Banyak sekali sosial media yang sekarang ini, banyak orang-orang yang berkomentar tapi tidak tahu fakta yang sebenarnya di lapangan. Itu sangat miris sekali teman-teman. Karena apa? Karena itu bisa menjadikan perpecahan. Padahal Allah sangat membenci sebuah perpecahan. Sebagaimana itu diterangkan dalam surat Al-Ahzab ayat ke-70, bahwasanya bertakwalah dan menyembahlah kamu kepada Allah, serta berbicaralah dengan pembicaraan yang baik. Kenapa Allah menyebutkan seperti itu? Karena lisanmu adalah, sebagaimana saya pernah diberikan petuah pada seorang, bahwasanya hati-hati dengan lisanmu, karena lisanmu itu adalah harimaumu. Kenapa seperti itu? Karena harimau itu sangat buas seperti lisan kita. Kita bisa saja menyakiti seseorang dengan lisan kita. Kita bisa saja membunuh seseorang dengan lisan kita. Karena apa? Karena banyak sekali lisan-lisan seseorang yang digunakan untuk membuli seseorang. Membuli itu bukan hanya hati yang dikenal, karena lisanmu itu bisa mempengaruhi mental seseorang. Sebagaimana dalam pitutur Jawa yang disebutkan adalah ajining diri soko lati, ajining rogo soko busono. Itu sangat dalam sekali maknanya. Karena apa? Karena lisan seseorang, perkataan seseorang bisa menggambarkan citra seseorang, bisa menggambarkan diri seseorang. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Semoga apapun yang saya sampaikan ini bisa menjadikan motivasi kita dalam memperbaiki diri dan bisa menjadikan sebuah acuan untuk kita bisa menjaga lisan kita untuk kedepannya. Bukan hanya lisan ya, tapi perbuatan kita juga bersosial media kita. Jangan sampai apapun yang kita keluarkan dalam mulut kita ataupun sosial media kita bisa memperburuk orang lain, bahkan memperpecah orang lain. Jangan sampai itu terjadi pada kita. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.